Pergi ke Bali memakai pesawat atau menaiki bis yang memakan waktu 2 hari? Biasa banget itu. Sini-sini, kita punya cara ke Bali yang unik dan bisa kalian coba. Loh, emang ada cara lain ya? Oke, di video kali ini kita akan bahas mode transportasi unik menuju Bali yang beda dari yang lain. Kita juga akan bahas lengkap dengan estimasi biaya dan waktunya loh. Di akhir video, kita akan berikan apa aja sih yang harus diperhatikan kalau mau memakai mode transportasi ini. So, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa like kalau kamu suka dengan video ini dan komen di bawah ya. Mau kita bahas estimasi apa lagi nih? Oke? Pergi menuju Bali emang paling pas memakai transportasi pesawat. Menggunakan pesawat itu nggak ribet, sangat cepat, dan tentunya nggak capek. Namun, harga tiket pesawat suka menggila jika tiba waktu high season, seperti liburan, hari raya, dan juga libur panjang. Tentu ini akan membuat kita semua keberatan dan akan berpikir beberapa kali untuk berlibur ke Bali. Apalagi jika bersama keluarga yang harus belinya 4 tiket, 5 tiket, atau lebih, pasti akan bengkak banget pengeluarannya. Di sisi lain, ada alternatif yaitu menggunakan bis. Terdapat beberapa PO bis yang menyediakan rute Jakarta dan Pasar dengan harga tentu lebih murah daripada tiket pesawat saat high season. Namun, menurut kita, waktu yang dikeluarkan untuk menaiki bis ini kurang efektif karena bis akan berangkat pada siang hari dan akan tiba di Bali keesokan harinya pada sore hari. Ini akan memakan waktu 2 hari perjalanan. Dengan kedua permasalahan tersebut, kita mendapati mode transportasi unik menuju Bali loh. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, kita tetap akan memakai moda transportasi bis. Namun bedanya, bis yang kita gunakan itu dibagi menjadi 2 rute. Rute pertama itu dari Jakarta menuju Surabaya, dan yang kedua adalah Surabaya menuju Bali. Loh, bukannya malah makin ribet ya? Tenang, ini nggak ribet sama sekali. Bahkan ini bisa jadi solusi banget loh buat kalian. Jadi gini guys, pertama, kalian akan menaiki bis dari Jakarta menuju Surabaya dengan keberangkatan paling malam. Terdapat 3 opsi PO yang kita rekomendasikan, yaitu PO Damri, KYM Trans, dan juga Agramas. Ketiganya menyediakan jam keberangkatan di atas pukul 6:30 malam. Kenapa pilih jam keberangkatan paling malam? Agar kalian bisa berangkat langsung sehabis pulang kerja dan mengurangi cuti yang dipakai tentunya. Kenapa pilih Damri, KYM, dan Agramas? Kenapa nggak PO yang lain? Karena ketiga PO ini, walau berangkat paling malam, namun akan sampai di Surabaya keesokan harinya sebelum pukul 6 pagi loh. Untuk harga bisnya berikut ini kita tampilkan di layar ya. Sesampainya di Surabaya, kalian bisa lanjut menggunakan bis dari M-Trans dengan keberangkatan pukul setengah 9 pagi, yang nantinya akan sampai di Bali pada pukul setengah 10 malam, dengan harga bisnya seperti berikut ini ya. Ada spare waktu 2 jam untuk kalian mencari sarapan dan bersih-bersih. Spare waktu 2 jam ini bisa juga dijadikan waktu tambahan apabila selama di perjalanan menuju Surabaya terdapat kendala. Dan yang paling enaknya adalah kalian nggak perlu pindah tempat. Kalian akan turun di Terminal Bungur Asi, lalu akan menaiki bis M-Trans di terminal ini juga. Jadi simple dan nggak ribet kan guys. Untuk makan sendiri, kalian nggak perlu membawa bekal pun bisa banget. Karena baik bis dari Jakarta Surabaya maupun Surabaya Bali, itu udah dapet snack, air mineral, dan juga makan berat loh. Snacknya juga nggak pelit lagi, apalagi di M-Trans. Disuruh makan mulu ini mah di bis. Di bis M-Trans juga tersedia dispenser lengkap dengan gelas, kopi, dan juga teh. Bisa banget diseduh dan diminum saat menaiki kapal feri nanti. Kesimpulannya adalah, mode transportasi unik ini recommended banget buat jadi pilihan kalian. Dengan harga total 650.000 sampai 710.000, tentu akan sangat menjadi pilihan jika harga pesawat sedang menggila. Kalian juga hanya membutuhkan waktu 1 hari 1 malam saja untuk sampai di Bali. Sesampainya di Bali, kalian bisa beristirahat, lalu keesokan harinya sudah bisa mulai explore deh seluruh Bali. Berbeda dengan menaiki bis langsung dari Jakarta menuju Bali yang menghabiskan waktu 2 hari. Bis yang kalian akan naiki juga sangat nyaman guys. Kalian akan bisa beristirahat di perjalanan. Selain itu, fasilitas yang diberikan juga memuaskan banget. Dan yang paling berkesan menurut kita adalah experience perjalanan yang akan lebih seru tentunya. Mulai dari pemandangan alas purwo, pemandangan laut, melihat PLTU Python yang gede banget, dan momen saat menyeberangi Selat Bali menggunakan kapal feri tentunya.
Catatan yang harus kalian perhatikan adalah pertama, pilih bis yang tercepat kalian bisa kejar. Misalnya nih, kalian bisa sampai di Terminal Pulau Gebang jam 6 sore. Maka pilihlah jam keberangkatan yang pukul setengah 7 malam. Kenapa kok gitu? Kenapa nggak yang jam setengah 8 aja? Katanya ambil bis paling malam aja. Jadi, semakin cepat berangkat, kalian akan semakin banyak memiliki spare waktu dengan bis keberangkatan menuju ke Balinya nanti. Karena tidak ada yang bisa menebak kondisi di perjalanan, apalagi kondisi jika libur panjang yang tentunya jalan akan lebih padat dari biasanya. Jadi, kalian akan lebih aman dari hal yang paling tidak diinginkan, yaitu ketinggalan bis. Kalau kita baru bisa sampai di terminal pada pukul 7 malam gimana? Tenang, walaupun kalian menaiki bis paling malam, yaitu setengah 8, dan kondisi jalan yang lebih padat dari biasanya, kalian masih bisa loh sampai di Surabaya sebelum bus menuju Bali berangkat. Namun, spare waktunya lebih sedikit, sehingga tidak bisa mencari sarapan dan bersih-bersih. Kurang lebih seperti itu. Itulah mengapa kita merekomendasikan 3 PO bis tadi, karena jika memang kondisi jalanan sedang parah, macet, karena liburan dan lain-lainnya, bis ini akan mengejar ketertinggalan agar waktu meleset dari jadwal itu tidak terlalu jauh. Tapi, hal ini biasa terjadi kalau high season aja kok. Kalau di hari normal atau weekend biasa, bis akan sampai sesuai jadwalnya, tenang. Oke, jadi itu dia mode transportasi unik menuju Bali yang jarang orang pakai tapi aslinya recommended banget. Jadi gimana? Kapan kalian ke Bali memakai mode transportasi unik ini? Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah ya. Mau kita bahas estimasi apa lagi? Dan jangan lupa subscribe buat nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Saya pamit undur diri dan bye-bye.